Masih ada, silakan Pak Purnama. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPRA yang berhadir. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur beserta SKPA. Yang saya hormati Forkopimda dan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada paripurna malam ini. Saya ingin sedikit mengatakan bahwa selama ini kita melihat bahwa tentang isu PON. Tapi pada kali ini saya ingin melihat bahwa ada isu lain sebenarnya yang tertutupi, yaitu persoalan masalah kesehatan. Terutama Pak Gubernur misalnya JKA kita. Saya ingin sedikit memberi informasi bahwa pada tahun 2020 itu pembiayaan JKA itu sekitar 1,1 T Pak PJ. Kemudian 2021 hampir sekitar 1,2 T. Nah, pada tahun 2021 itu peserta JKA itu hampir 2,2 juta jiwa. Dan di tahun 2022 ketika saat itu kemungkinan kita membayarkan 1,2 T, kami di Komisi 5 terutama melakukan sinkronisasi bersama dengan beberapa SKPA seperti Dinkes, Dinsos, DPMG, dan RKA, sehingga jumlah penerima JKA itu turun menjadi 1,6 juta atau sekitar 580.000 yang berkurang. Artinya beban JKA saat itu dari 1,2 T turun hingga menjadi sekitar 752 miliar di tahun 2022. Nah, di saat sekarang di tahun 2023 beban JKA itu pembiayaan itu sekitar 740 miliar, mungkin ditambah dengan utang 2022 itu sekitar 761 miliar. Jadi yang ingin saya katakan Pak PJ, di tahun 2022 itu JKA hampir terhenti, bahkan pemerintah saat itu sudah memberikan informasi di media pada tanggal 1 April 2022 masyarakat yang memang dibayarkan melalui JKA harus pindah dan membayar secara mandiri kalau ingin berlanjut. Tetapi kemudian setelah kita melakukan sinkronisasi dan pemerintah saat itu dan DPR juga sudah sepakat sehingga kita lanjutkan kembali kerjasama atau PKS dengan BPJS. Nah, apa yang menjadi persoalannya sekarang? Ini yang saya katakan Pak Gubernur. Yang pertama adalah belum dilakukannya validasi peserta untuk memastikan penerima JKA masih hidup atau tidak, atau dia pindah atau masuk dalam segmen kepesertaan lainnya. Kemudian masih ada potensi peserta JKA yang masuk dalam segmen lain seperti di aparat desa, UMKM, kemudian PBI APBN, atau anak keempat dari PNS dan PPU PBU. Ketiga, belum ada mekanisme sharing iuran terutama untuk masyarakat yang mampu. Keempat, beban penganggaran JKA sepenuhnya itu ada di provinsi. Perlu disiapkan mekanisme sharing dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Nah, apa yang solusi yang bisa kita berikan? Ini mungkin sedikit dari saya Pak Gubernur. Yang pertama adalah saat kita melakukan sinkronisasi itu di dinas sosial itu atau dari Kemensos ada sekitar 500.000 yang seharusnya itu bisa dipindahkan dari JKA ke Dinsos, tapi saat itu banyak yang belum pindah sehingga ketika saat kita sinkronisasi berkuranglah jumlah itu. Maka solusi pertama adalah Pak PJ Gubernur bisa meminta kepada Kementerian Sosial
untuk menambah kotanya untuk Aceh. Mudah-mudahan dengan seperti itu maka akan mengurangi jumlah peserta JKA. Kemudian validasi kembali peserta JKA melalui Gecik, Tuhapet, Kepala Mukim, dan lain-lain untuk memastikan kesesuaian data penerima JKA. 2. Mendaftarkan Gecik dan aparat desa melalui mekanisme penganggaran dana desa, karena itu ada di Undang-Undang Desa. Kemudian yang ketiga, anak keempat PNS menjadi tanggungan orang tua dengan mekanisme potongan 1% dari gaji. Dan yang keempat, UMKM yang terdaftar pada OSS agar menjadi peserta segmen PPU. Kelima, melakukan uji coba sharing iuran pada peserta JKA dengan besaran yang disepakati. Salah satunya, sedikit lagi pimpinan, kita di Komisi 5 kemarin ada merevisi kanun kesehatan Pak Gubernur. Dan di situ kita ada meminta untuk adanya BPJKA. Tapi memang saat ini dari Kementerian Dalam Negeri belum diberikan nomornya. Dengan adanya itu mungkin akan sangat membantu. Dan terakhir, Pak Gubernur mungkin bisa berkomunikasi dengan BPJS supaya jangan sampai JKA ini bisa terhenti, karena ini merupakan hajat hidup orang banyak di Aceh. Jangan sampai, mohon maaf, di zamannya Pak Gubernur malah JKA itu terhenti. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.